Lift itu naik terus, padahal gue sama sekali gak mencet apa-apa. Di dalam lift cuma gue sendiri, dan suasananya langsung berubah. Yang tadinya cuma sepi, sekarang jadi berat. Kayak ruang kecil tiba-tiba penuh, tapi bukan sama orang. Gue berdiri kaku, ngeliatin angka di atas pintu yang naik terus pelan-pelan. Lantai 10, 11, 12, dan harusnya sih berhenti. Tapi ini gak berhenti sama sekali, angkanya tetap jalan. Sampai akhirnya muncul satu angka yang gua nggak pernah lihat di panel luar. Angka 13. Dan lift itu berhenti. Nggak ada suara apa-apa, nggak ada gerakan, cuma berhenti dan diam. Gua nahan napas, serius. Nggak tahu kenapa, tapi rasanya kayak gua nggak boleh keluar. Gua langsung inget kata Dimas, kalau lift itu berhenti sendiri, jangan keluar. Tapi masalahnya, kaki gua malah maju. Maju dikit tanpa sadar. Kayak ada rasa penasaran yang maksa. Pintu lift kebuka pelan. Dan yang pertama gue lihat, terang. Terang banget. Nggak gelap, nggak kosong, malah kelihatan kayak lantai kantor biasa. Lampunya nyala, meja-meja rapi, kursi tertata, sekilas nggak ada yang aneh. Tapi itu justru yang bikin gue makin gak nyaman. Karena seharusnya lantai ini nggak ada. Gue berdiri di ambang pintu lift. Nggak langsung keluar, gue cuma nengok dari dalam dan di situ gue mulai dengar sesuatu. Gue ngedenger suara, kayak orang lagi kerja, pelan tapi jelas. Ada suara keyboard, ada suara kursi geser, dan kayak ada yang lagi ngobrol. Padahal gue tahu banget, di gedung itu cuma ada gue doang. Gue mundur dikit, mau nutup pintu lift tapi pintunya nggak nutup. Tetap kebuka, seolah-olah nunggu gue keluar. Di situ jujur gue mulai panik. Tapi anehnya, rasa penasaran gue lebih gede daripada takut. Dan begitu kaki gue nyentuh lantai itu, suaranya langsung berhenti. Seketika hening total, gak ada suara apa-apa lagi. Gue berdiri diam, gak gerak, jantung gue kenceng banget deg-degannya. Barusan jelas banget ada suara, tapi sekarang hilang. Kayak gak pernah ada. Gue nengok kanan kiri, kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, beberapa kursi itu nggak rapi. Ada yang agak ketarik, kayak baru aja dipakai. Gue jalan pelan ke dalam. Satu langkah gue kedengeran jelas begitu di lantai itu. Dan makin gue masuk, makin kerasa ada yang salah. Bukan karena gelap atau berantakan, justru terlalu normal. Terlalu rapi, terlalu hidup, buat tempat yang katanya kosong. Gue sempet ngeliat satu meja, di atasnya ada komputer, nyala, layarnya terang, dan di situ ada dokumen kebuka. Gue deketin dan yang bikin gue langsung dingin, di layar itu ada tulisan yang lagi ngetik. Pelan tapi per satu huruf muncul, padahal gak ada orang di depan komputer itu. Gue langsung mundur, jantung gue makin kenceng, dan di situ gue mulai ngerasa sesuatu. Gue gak sendirian. Dari ujung ruangan, gue ngerasa kayak ada yang berdiri. Gak kelihatan jelas, tapi ada. Kayak bayangan samar, diam ngeliatin gue. Gue langsung noleh ke arah lift. Masih kebuka, masih nunggu. Gue gak mikir panjang lagi, gue langsung lari ke arah lift dan masuk. Dan begitu gue masuk, pintu lift langsung nutup. Tanpa gue pencet apa-apa, lift itu langsung jalan turun. Cepat, lebih cepat dari biasanya. Selama di dalam lift, gue cuma berdiri diam. Gak berani nengok ke belakang, gak berani lihat kaca. Karena gue ngerasa ada sesuatu yang ikut bareng gue. Besoknya, gue masuk kerja kayak biasa. Tapi gue langsung nyari Dimas. Gue nyeritain semuanya. Detail gue ceritain. Gak ada yang gue kurangin. Dia cuma diem, dengerin sampai gue selesai. Terus dia bilang pelan, "Lu keluar dari sana sendirian?" Gue langsung jawab, "Iyalah." Dia ngeliatin gua. Dia ngeliatin lama, terus dia bilang, "Harusnya nggak ada yang bisa keluar sendirian dari lantai itu." Di situ, gua langsung ngerasa dingin lagi. Karena dari semalam, gua ngerasa ada yang aneh. Dan sekarang gua mulai sadar, mungkin beneran ada yang ngikutin gue. Sejak kejadian malam itu, gua nggak pernah ngerasa sendirian lagi di kantor. Walaupun siang, walaupun rame, tetap aja ada momen dimana gue ngerasa kalau gue nggak sendirian. Kayak ada yang ngikutin gue, nggak kelihatan tapi kerasa. Gue ngerasa kayak ada yang berdiri di belakang gue pas lagi kerja.
atau sekedar ngeliatin gua dari jauh. Awalnya gua coba cuekin. Mungkin itu efek dari kepikiran sejak malam itu. Tapi makin hari, makin sering kejadian. Teman-teman di kantor mulai ngerasa ada yang beda dari gua. Mereka bilang gua jadi sering bengong, sering salah fokus, bahkan beberapa kali dipanggil nggak nyaut. Padahal jujur, bukan gua nggak denger, tapi di momen itu gua ngerasa kayak lagi sesuatu yang liatin gua. Kayak ada suara pelan di sekitar gua, atau bayangan sekilas di ujung mata yang langsung hilang pas gua nengok. Sampai satu siang, gua lagi kerja di meja, dan tanpa gua sadar, gua ngetik sesuatu di laptop gua. Awalnya, gua pikir itu kerjaan biasa. Tapi pas gua baca ulang, gua langsung diem. Tulisan itu bukan yang gua maksud. Kalimatnya cuma pendek, tapi bikin gua langsung merinding. Balik. Ya, tulisannya balik. Gua langsung hapus. Gua coba tenangin diri, tapi beberapa menit kemudian, tanpa gua sentuh keyboard, huruf-huruf di layar itu muncul lagi, pelan satu persatu sama persis. Balik. Di situ gue langsung ingat lantai 13. Malamnya gue nggak lembur. Gue sengaja pulang cepet. Tapi anehnya, pas gue lagi di rumah, perasaan itu nggak hilang-hilang. Bahkan lebih jelas. Kamar gue yang biasanya biasa aja jadi kerasa beda. Sepi, tapi kayak ada isi. Gue beberapa kali ngerasa kayak ada yang berdiri di depan pintu. Padahal pas gue lihat nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Dan puncaknya, pas gua bangun tengah malam, bukan karena mimpi, tapi karena suara. Suara itu pelan, tapi jelas banget. Suara lift. Ting. Padahal itu di rumah gua. Gak mungkin ada suara itu. Gua langsung duduk di kasur. Jantung gua kenceng. Deg-degan kenceng banget. Suara itu kedengeran lagi. Deket, kayak dari luar kamar. Dan entah kenapa di kepala gua langsung kebayang satu hal. Pintu lift yang kebuka. Besoknya, gue langsung masuk kerja lebih pagi. Gue cari Dimas. Gue bilang gak mau lanjut lagi kerja di sini karena ini kejadian terus. Gue ceritain semuanya, dari yang di kantor sampai gue alami di rumah. Dimas cuma diem lama. Terus dia bilang pelan, "Lu harus balikin." Gue bingung. Balikin apa? Dia cuma ngelihat gue terus jawab, "Apapun yang ikut lu turun." Malam itu, dengan kondisi setengah takut, setengah nekat, gua balik lembur lagi. Gua lembur lagi sendirian. Jam 11 malam, gua berdiri lagi di depan lift sama kayak malam itu. Lift datang, pintu kebuka, dan tanpa ragu-ragu, gua masuk. Tombol 13 ada lagi. Kali ini gua nggak nunggu, gua langsung pencet angka 13. Lift langsung naik. Pelan, lantai 10, 11, 12, dan 13. Pintu kebuka, suasananya sama, terang, sepi, tapi hidup. Gua jalan keluar, pelan, nahan nafas, dan kali ini gua nggak berhenti di depan. Gua langsung masuk lebih dalam, dan di situ gua ngelihat sesuatu. Di situ ada salah satu meja, ada orang lagi duduk ngebelakangin gua. Gua langsung kaku, nggak berani deket, tapi dia pelan-pelan berhenti ngetik, terus berdiri. Dan perlahan-lahan dia noleh ke gua. Muka dia nggak jelas, kayak kabur gitu. Tapi hal yang gua sadar, itu bukan orang yang gua kenal. Dan yang lebih parah, dia senyum. Gua langsung ngomong, suara gua gemeter. Gua balikin, gua enggak mau apa-apa. Dia diem, nggak jawab, tapi senyumnya makin lebar. Tiba-tiba dari belakang gua suara langkah kaki banyak. Gua nengok dan di situ gua ngelihat mereka. Orang-orang berdiri di antara meja, diam ngeliatin gua. Jumlahnya banyak dan semuanya kayak lagi kerja. Gua langsung mundur. Gua mundur pelan-pelan, gak berani lari karena rasanya kalau gua lari mereka bakal ikut. Gua sampai ke lift, gua masuk dan kali ini gua nggak nunggu. Gua pencet lantai 1 terus-terusan. Akhirnya pintu nutup, lift turun cepet. Dan sebelum pintunya ketutup penuh, gua sempet lihat mereka semua berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Kayaknya mereka lagi maju. Lift akhirnya kebuka di bawah.
Gue langsung keluar, gue lari, gue nengok ke belakang. Sejak malam itu semuanya berhenti. Gak ada lagi tulisan di laptop, gak ada lagi suara, gak ada lagi perasaan diikutin. Seolah-olah semuanya selesai. Tapi beberapa hari setelah itu, Dimas gak masuk kerja. Katanya resign. Mendadak banget, gak pamit, gak ada kabar. Dan pas gue iseng lewat ruangan CCTV, gue lihat satu layar. Lantai itu masih nyala. Dan di salah satu meja ada satu orang duduk. Dan entah kenapa, posturnya mirip banget sama Dimas.